Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Indah Risa Fitri bersama rekan saya Putri Nafisah. Kami dari jurusan Pendidikan Matematika semester 4 kelas A. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang himpunan. Untuk memenuhi UTS mata kuliah Bahasa Inggris Profesi dengan dosen pengampu Ibu Nadela Lesmana MPD. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi himpunan, yuk simak video ini. Pengertian diagram Venn. Diagram Venn adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Diagram Venn dapat diartikan sebagai sebuah gambar yang di dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda ataupun objek. Dalam diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan dengan bentuk persegi panjang, sedangkan himpunan yang lain dalam himpunan semesta dinyatakan dengan bentuk kurva mulus tertutup sederhana dan nokta-nokta untuk menyatakan anggotanya. Contohnya, kelas A terdiri dari 31 siswa, 15 siswa mengikuti kompetisi matematika, 13 siswa mengikuti kompetisi IPA, dan 7 siswa tidak mengikuti keduanya. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut? Pembahasannya, misalkan banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut kita sebutkan sebagai X. Maka dalam bentuk diagram Venn akan seperti ini, di mana semua siswa ada 31, sehingga X ditambah 15 dikurang X ditambah 13 dikurang X ditambah 7 sama dengan 31, sehingga 35 dikurangi X sama dengan 31. Jadi X sama dengan 4. Jadi banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut sebanyak 4 siswa. Operasi himpunan. Ada 4 operasi. Yang pertama, irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan B. Irisan dinotasikan dengan tanda berikut. Contohnya, himpunan A sama dengan A, B, C, D, E. Dan himpunan B sama dengan D, E, F, G, H. Maka A irisan B sama dengan D, E. Yang kedua, gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya gabungan dari himpunan A dan B. Gabungan dinotasikan dengan tanda berikut. Contohnya, himpunan A sama dengan A, B, C, D, E. Dan himpunan B sama dengan D, E, F, G, H. Maka A gabungan B adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ketiga, selisih. Selisih A dan B adalah himpunan yang anggotanya dari himpunan A tidak memuat anggota B. Dinotasikan dengan tanda seperti kurang. Contohnya, himpunan A sama dengan A, B, C, D, E. Dan B sama dengan D, E, F, G, H. Maka A selisih B sama dengan A, B, C. Yang keempat, komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah himpunan yang anggotanya ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari suatu himpunan A dinotasikan dengan A komplement. Contohnya, A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Dan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka A komplement C adalah 2, 4, 6, 8, 10. Pengertian himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memiliki anggota atau objek himpunan yang dibicarakan.
Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan huruf S. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah sebagai berikut. S adalah himpunan bilangan ganjil, atau S adalah himpunan bilangan asli, atau S adalah himpunan bilangan real. Tetapi tidak bisa kita tuliskan sebagai himpunan bilangan prima karena ada angka 9, yang dimana 9 bukan merupakan bilangan prima. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek merupakan himpunan atau bukan himpunan. Contohnya di sini ada 2 himpunan. Yang pertama, himpunan hewan berkaki 2 dan himpunan lukisannya bagus. Di antara 2 contoh berikut ini, bisakah kalian membedakan mana yang himpunan dan bukan himpunan? Yap, contoh 1 merupakan suatu himpunan, sedangkan contoh 2 bukan suatu himpunan. Penjelasannya, pada contoh 1 disebutkan hewan berkaki 2. Hewan berkaki 2 sendiri memiliki definisi yang jelas sehingga bisa disebutkan sebagai suatu himpunan. Sedangkan pada contoh 2 disebutkan lukisannya bagus. Kata bagus sendiri memiliki definisi yang berbeda untuk setiap orang. Misalnya saya sebutkan lukisan A bagus, tapi belum tentu kan untuk kalian bagus. Jadi lukisannya bagus itu bukan merupakan suatu himpunan. Selanjutnya, jenis himpunan. Himpunan memiliki 2 macam. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya, himpunan buah yang rasanya asin. Karena buah tidak ada yang rasanya asin, sehingga himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Jadi, himpunan kosong. Yang kedua, himpunan tak kosong. Himpunan tak kosong adalah himpunan yang memiliki anggota. Contohnya, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu notasi dan anggota himpunan. Suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar atau kapital A, B, C, sampai Z. Adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Contoh, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6, sehingga A sama dengan buka kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, 5, tutup kurung kurawal. Yang kedua, P adalah himpunan huruf-huruf vokal, sehingga P sama dengan buka kurung kurawal A, I, U, E, O, tutup kurung kurawal. Yang berikutnya yaitu menyatakan suatu himpunan. Himpunan dapat dinyatakan melalui 3 cara. Pertama, yaitu dengan kata-kata. Contoh, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Contoh yang kedua, P sama dengan buka kurung kurawal bilangan prima antara 10 dan 40, tutup kurung kurawal. Kemudian, himpunan juga dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, P adalah himpunan bilangan prima antar bilangan 10 dan 40. Kemudian, contoh yang kedua, yaitu P sama dengan X lebih besar dari 10, X kurang dari 40, dengan X adalah anggota bilangan prima. Yang ketiga, yaitu dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contohnya, P adalah himpunan bilangan prima antar 10 dan 40. Contoh yang kedua, yaitu buka kurung kurawal 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37, tutup kurung kurawal. Kemudian himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A menjadi anggota B dengan menotasikan A bagian B atau B bagian A. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B dan dinotasikan A bukan bagian dari B.
Setiap himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A itu sendiri. Dapat kita tulis seperti contoh di atas, yaitu A merupakan bagian dari A. Contoh, diketahui K sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, tutup kurung kurawal. Tentukan himpunan bagian dari K yang mempunyai 1 anggota, 2 anggota, dan 3 anggota. Maka penyelesaiannya, himpunan bagian K yang mempunyai 1 anggota adalah 1, 2, 3. B. Himpunan bagian K yang mempunyai 2 anggota adalah 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Yang ketiga, himpunan bagian K yang mempunyai 3 anggota adalah 1, 2, 3. Yang berikutnya yaitu menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N, dengan N banyaknya anggota himpunan tersebut. Banyaknya himpunan bagian adalah himpunan kuasa. Contohnya, yaitu himpunan bagian dari A, B, C, D yang mempunyai 0 anggota ada 1, yaitu himpunan kosong. Yang kedua, 1 anggota ada 4, yaitu A, B, C, D. Yang ketiga, 2 anggota ada 6, yaitu AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Yang keempat, 3 anggota ada 4, yaitu ABC, ABD, ACD, BCD. Yang kelima, 4 anggota ada 1, yaitu ABCD. Di sini saya memiliki beberapa contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama. Diketahui suatu RW terdiri dari 30 orang mengadakan lomba perayaan 17 Agustus. Ada 14 orang yang mengikuti lomba panjat pinang, lalu ada juga 12 orang yang mengikuti lomba tarik tambang. Dan sisanya ada 7 orang yang tidak mengikuti kompetisi apapun. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang mengikuti kedua lomba tersebut? Mari kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan X adalah banyaknya warga RW yang mengikuti kedua lomba. Maka himpunan tersebut bisa digambarkan sebagai berikut. Karena jumlah dari semua warga adalah 30 orang, maka 30 sama dengan X plus 14 min X plus 12 min X plus 7. Maka 30 sama dengan 33 min X. X sama dengan 33 min 30. X sama dengan 3. Jadi, banyaknya warga yang mengikuti kedua lomba adalah 3 orang. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu nyatakan himpunan di bawah ini dengan mendaftar anggotanya. M sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 5. N, himpunan bilangan ganjil antara 10 dan 30. Maka penyelesaiannya, M sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, dan 4, karena M merupakan himpunan bilangan asli yang jumlahnya kurang dari 5. Kemudian, N sama dengan buka kurung kurawal 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Tutup kurung kurawal, karena himpunan bilangan ganjil antara 10 dan 30. Kemudian kita beralih ke contoh soal yang ketiga, yaitu hitunglah banyaknya himpunan bagian di bawah ini. A sama dengan buka kurung kurawal 4, 5, 6, 7, tutup kurung kurawal. Dan B sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, tutup kurung kurawal. Maka penyelesaiannya, untuk menghitung banyak himpunan bagian, kita tadi kan sudah menjelaskan bahwa himpunan bagian dapat dihitung menggunakan rumus 2 pangkat N, dengan N merupakan banyaknya anggota himpunan tersebut. Maka banyaknya himpunan bagian A
yaitu 2 pangkat 4. Mengapa? Karena banyaknya anggota himpunan A itu berjumlah 4. Maka 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian banyaknya himpunan B, yaitu 2 pangkat 3. Kenapa? Karena jumlah anggota dari himpunan B itu ada 3, maka 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Berikut pemaparan video pembelajaran dari kami, yaitu dengan materi himpunan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.